tentang kisah Uwais Al-Qarni rahimahullah, bagaimana seorang tabi'in yang masyhur dengan baktinya pada ibunya gitu. Beliau pernah naik di atas rumah, kemudian beliau lewat, kebetulan atapnya itu agak rusak. Pada saat dia mau perbaikin, dia naik ke atas, pas dia mau perbaikin rupanya ada ibunya lewat di bawah, dan ibunya duduk pas di bawah lubang itu. Uwais rahimahullah tidak berteriak-teriak, ataupun kalaupun dikatakan santun minta kepada ibunya supaya pindah karena dia mau perbaiki atap, tapi dia diam di situ dalam kondisi terik matahari yang panas sekali. Dia biarkan aja sampai ibunya pergi. Ibunya tidak tahu entah berapa lama ibunya baru pindah dari tempat duduk itu, barulah dia perbaikin. Nah, pada saat dia perbaikin, ibunya dia sudah tidak masuk lagi cahaya. Maaf, ibunya waktu itu ya akhir hidupnya kebetulan buta ibunya. Tapi jelas ibunya tahu setelah itu. Lalu ditanya, kenapa kamu tadi lagi ngapain tadi? Bilang saya lagi di atas ibu. Lalu kenapa kau tidak melakukan apa yang kau harus lakukan? Maksudnya dia terlambat tadi. Dia mengatakan tadi ibu lagi ada di bawah. Saya tidak mau sedikit pun debu dari kaki saya, ya, dari atap itu yang menyentuh kepala ibu. Saking baktinya gitu ya. Sampai ibunya itu luar biasa ridhonya dengan Uwais. Pernah satu kali ibunya di akhir hidupnya matanya sudah buta. Dia mengatakan, nak, kau sudah berbakti luar biasa. Ibu pun berterima kasih kepada Allah karena dikaruniai anak seperti kamu. Tinggal ada satu permintaan ibu yang ibu pengen sekali itu terkabulkan. Lalu kata Uwais, apa itu ibu? Sebutkan, kalau Uwais masih bisa, Uwais akan penuhi. Kata ibunya, ibu pengen sekali haji, nak. Maka Uwais berpikir pada saat itu, haji? Dari mana dia bisa dapatkan uang? Gak ada uangnya. Dan transportasi juga, walaupun pakai unta zaman dulu atau kuda, jauh, harus punya kuda, harus punya unta, harus punya persiapan bekal makanan di tengah jalan dan seterusnya. Maka dia mengatakan, baik ibu, doakan supaya saya bisa kabulkan keinginan ibu. Ibunya sampai nangis-nangis, peluk dia segala macam, berterima kasih. Maka Uwais pun mulai duduk di atas bukit di perkampungannya, lalu mulai dia pikirkan apa nih yang harus saya lakukan gitu ya, sambil berdoa kepada Allah SWT. Sampai muncul di benak dia ingin beli anak kambing, dia ingin beli kambing. Uangnya kebetulan cukup hanya untuk beli anak kambing kecil. Maka Uwais melakukan satu perbuatan, hampir satu orang di kampung dia ketawain dia apa yang dia lakukan. Jadi dia pokoknya beli anak kambing, terus anak kambing itu digendong sama dia naik gunung yang tinggi, kelihatan oleh orang-orang gendong kambing. Mereka mengatakan, Uwais ini lagi buat apa? Gendong-gendong kambing naik ke atas gunung gitu kan. Tiap hari begitu, naik turun lagi, naik gendong kambing sampai kambing itu jadi besar. Ya, karena dipelihara sama dia, kan kambing beda sama manusia, lebih cepat besar gitu kan. Mungkin dalam 1 tahun aja sudah besar gitu. Maka Uwais terus menggendong kambing itu bolak-balik naik gunung. Pas tiba dekat menjelang musim haji, Uwais mengatakan, ibu, Uwais sudah siap, kita akan pergi haji. Saya akan siapkan semua bekal ibu. Disiapkanlah ibunya sampai terharu. Bagaimana kita bisa pergi, nak? Ibu akan saya gendong. Ternyata dia waktu beli kambing itu naik turun gunung, dia latihan. Ya, dia latihan untuk menggendong ibunya supaya dia nggak kecapean gitu. Maka dia pun akhirnya karena terbiasa bawa kambing naik turun gunung, maka dia pun bisa menggendong ibunya sampai pergi haji. Akhirnya sampai ibunya sangat ridho, gitu kan. Nah, ridho orang tua artinya ridho merasa puas dengan apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Mereka berusaha hidup untuk orang tuanya, seperti itulah. Nah, itu kalau di alam manusia. Mirip dengan kalau orang fakir ada datang minta-minta kepada anda, tolong bantu saya butuh uang 100.000 rupiah. Maka kalau anda beri, inilah ambillah 100.000, dia pergi. Anda sudah bersedekah, bagus, anda penuhi kebutuhan dia. Tapi anda belum membuat dia ridho. Apa ridho itu? Kalau anda membuat dia ridho, anda tanya, memang ibu atau bapak tinggal di mana? Oh, saya tinggal di sana. Baik, ada berapa anaknya? Kita data dia, terus kita datangi rumahnya, ternyata betul, mungkin rumahnya sudah mau rubuh, mungkin dia cuma kontrak, mungkin dia cuma kos-kosan, mungkin cuma numpang di pinggir kali gitu. Kemudian kita coba ya berikan dia tempat tinggal, kita sekolahkan anaknya, kita layakkan hidupnya, ubah keadaan dia dari keadaan yang susah kepada keadaan yang terpenuhi gitu kan. Maka pada saat itu anda telah membuat dia ridho ya, karena dia
Udah tidak ada lagi kebutuhannya, Anda sudah penuhi semuanya gitu kan. Seperti itulah. Itu kalau di alam manusia. Kalau di alam kalau dari Allah Subhanahu wa taala, maka ridho Allah artinya Allah memberikan semua apa yang hamba inginkan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hamba itu ridho. Karena kita nggak membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa memenuhi apa yang atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu untuk itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ridho artinya Allah akan memberikan yang terbaik dari kebutuhan hamba-hamba itu.